Strike! Joran single-handed yang digunakan Ade terlihat begitu melengkung menghadapi tarikan ikan. Perlawanan dari ikan penghuni arus deras tidaklah main-main Strike Big Mania. Melihat lengkungan jorannya saja membuat saya ngilu, khawatir kalau tiba-tiba patah. Setelah melalui pertarungan yang cukup sengit, akhirnya ikan mulai kehabisan tenaga dan dipaksa landed oleh Ade. Wow, seekor ikan masher atau masyarakat Minang biasa menyebutnya gariang berhasil menjadi pembuka parade strike. Dapat segede ini, Strike Big Mania mantap banget nih. Ikannya Pak Ade nih. Oh, saya baru lihat ikan masher segede ini. Coba nanti kita ukur nih berapa pastinya panjang ikan masher yang didapatkan oleh Pak Ade. Oke, ayo kita ukur. 58 cm. Mancing Mania Strike Big, mantap! Keberhasilan Ade menaikkan seekor ikan masher dengan panjang 58 cm langsung memberi kejutan. Akankah para peserta lain yang menerapkan teknik fly fishing mampu mengunggulinya? Halo Strike Big Mania, sudah siap menjadi saksi keseruan battle fishing mancing mania Strike Big kali ini? Setibanya di lokasi, para angler langsung mendapat sambutan batang buah. Sebuah tradisi penyambutan tamu sebagai simbol bahwa para angler diterima dengan baik di sini. Tidak hanya sampai di situ saja Strike Big Mania. Kami juga diarak menuju lokasi tempat battle kali ini, yaitu Sungai Nyarai. Jadi ini adalah seni budaya khas Padang Pariaman. Biasanya digunakan untuk menyambut tamu-tamu kehormatan atau tamu-tamu penting yang datang ke desa ini. Nah, dengan adanya penyambutan seperti ini, maka kami dari Mancing Mania Strike Big diberikan izin untuk memancing di Sungai Nyarai, Kabupaten Padang Pariaman. Ada 4 peserta yang akan mengikuti battle kali ini, yaitu Joko, Sugeng, Medri, dan Ade. Sementara saya akan berlaku sebagai juri. Mancing Mania Strike Big, mantap! Strike Big Mania, spot battle kali ini masuk dalam wilayah Lubuk Larangan. Lubuk Larangan merupakan bagian dari kearifan masyarakat Minangkabau untuk menjaga kelestarian sungai dan ikan-ikan yang hidup di dalamnya pada jarak tertentu. Di Sungai Nyarai ini, panjang sungai yang dijadikan Lubuk Larangan sekitar 5 km. Sebenarnya ikan di Lubuk Larangan tidak boleh diambil sembarangan, namun tim Mancing Mania Strike Big dan para angler peserta battle telah diberi izin adat untuk menggelar duel di sini. Pada battle kali ini, sistem penjurian menggunakan skala ukur panjang ikan yang didapat. Siapa yang berhasil mendapat ikan masher atau gariang terpanjang, dialah yang berhak mengangkat trofi dari Mancing Mania Strike Big. Mantap! Meskipun bertindak sebagai juri, tentu saya juga tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menikmati sensasi tarikan ikan penghuni arus deras kali ini. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya umpan saya berhasil mencuri perhatian ikan penghuni Lubuk Larangan Sungai Nyarai. Strike! Wey, kena juga nih. Strike. Menggunakan piranti casting kelas medium, tarikan ikan penghuni arus deras terasa sangat liar. Tenaganya begitu kuat karena ikan-ikan di sini memang terbiasa hidup menghadapi arus sungai yang deras. Ya, seekor ikan masher berukuran sedang berhasil saya dapatkan nih Strike Big Mania. Ikan masher pertama saya di spot apa nih mas namanya mas? Nyarai. Spot Sungai Ngarai ini. Jadi dia memang habitatnya di air deras seperti ini dan suhunya cenderung dingin. Nah ini kita lagi mancing di daerah pegunungan gitu. Walaupun tidak masuk dalam hitungan, tapi saya juga ingin untuk mengetahui ukuran panjang ikan masher yang saya dapat ini.
33 cm. Lumayan. Ini kalau di Jawa udah lumayan besar, tapi kalau untuk di sini size-nya masih size remaja kalau segini. Nah, dari bentuk warnanya nih udah bagus banget, warnanya pekat. Kalau orang-orang sini bilang udah warna gold nih. Mancing mana strike back? Mantap! Melihat ada yang sudah berhasil mendapatkan ikan, Joko pun tidak mau kalah. Bermain dengan teknik fly fishingnya, Joko mendaratkan umpan pada spot-spot potensial tempat ikan berdiam diri. Keindahan teknik fly fishing begitu terlihat saat memancing. Dan sambaran pun akhirnya terjadi. Strike! Menggunakan umpan artifisial berupa seekor serangga, Joko terlihat cukup tenang dan santai menghadapi tarikan ikan. Tidak perlu waktu lama bagi Joko untuk menepikan ikan dari tengah sungai. Seekor ikan maser berukuran sedang berhasil tercantum pada tabel klasemen. Ikan maser dapat hidup selama 20 tahun lebih dengan panjang dapat mencapai 1 meter dan bobot maksimal 45 kg. Sejenis mim ini. Mim batu ya Pak? Serangga batu. Cuman tadi tadi itu agak berat, saya ganjil piringan sedikit dan alhamdulillah strike. Langsung saja kita ukur panjang dari maser yang didapat oleh Joko. Berukuran 26 cm, ternyata ikan Joko belum bisa menandingi panjang ikan milik Ade. Mancing mania strike back mantap. Keempat angler peserta nampak begitu bersemangat untuk terus mencari ikan maser berukuran terpanjang. Battle kali ini kita sepakat untuk menerapkan teknik land bass. Teknik land bass dapat lebih eksplor spot-spot potensial di sungai ini, khususnya bagi yang menggunakan teknik fly fishing, seperti yang dilakukan oleh Medri. Tiba-tiba Medri berteriak ketika umpan artifisialnya berhasil menggoda ikan untuk menyambar. Strike! Joran fly yang cukup lentur membuat perlawanan ikan menjadi semakin sengit nih strike back mania. Tarik-menarik dengan ikan pun tak terhindarkan. Sebagai peserta yang paling muda, tentu Medri tidak mau kalah bersaing dengan para seniornya. Penuh dengan kehati-hatian dan kesabaran, akhirnya Medri bisa memaksa ikan lendir. Kembali seekor maser berukuran cukup besar berhasil menghiasi parade strike kali ini. Sebelum kita rilis, coba kita ukur dulu yuk panjang dari ikan ini. Ukurannya 53 cm. Seekor ikan maser berukuran 53 cm memberi kejutan pada battle fishing di aliran Sungai Nyarai yang indah ini. Ikan maser atau sema merupakan indikator ekologis yang terjaga karena keluarga ikan tor ini membutuhkan air yang bersih dengan kadar oksigen tinggi untuk bertahan hidup. Mancing mania strike back mantap. Setelah berhasil mendapatkan strike dan sebagai angler lokal, Medri langsung berinisiatif membuat salah satu minuman khas ranah Minang, yaitu teh taluak. Menurut kepercayaan masyarakat Sumatera Barat, teh taluak dapat berkhasiat untuk menambah stamina. Wah, cocok banget nih bagi para angler yang telah berjibaku mencari spot dan bertarung melawan tarikan tenaga ikan. Cara membuatnya cukup mudah nih, strike back mania. Hanya butuh kental manis, gula pasir, telur bebek, dan teh bubuk. Pertama, aduk dulu kuning telur bebeknya dengan kental manis hingga berbusa. Setelah itu, panaskan air untuk menyiram teh bubuk. Tambahkan jahe dan masukkan seduhan air teh ke dalam gelas yang sudah berisi adonan kental manis dan kuning telur bebek. Teh taluak ala Medri pun siap untuk dinikmati. Seger nih. Gar. Bikin apa itu dah? Minuman apa? Oh, ini teh taluak.
Jadi teh talua ini teh telur campur susu tanpa gula, tanpa jahe. Bagus untuk mancing lagi nih, Pak. Teh talua bagus untuk stamina kata Udah Metri ini. Benar ya Bang ya? Benar. Ya ini saya bawa 3. Langsung kita cicipi nih Strike Back Mania. Wow, rasanya benar-benar luar biasa enak Strike Back Mania. Tambahan jahe mampu menghangatkan badan dari dalam. Teh talua khas Padang yang dibuatin sama Udah Metri. Rasanya enak banget. Jadi tadi ada campuran telur bebeknya. Nah itu telur bebeknya yang mengandung banyak protein sehingga bagus untuk stamina kita. Apalagi kita yang lagi mancing nih ya, butuh tenaga ekstra. Nah, tapi soal rasanya nggak ada amis-amisnya sama sekali. Seperti teh tarik kalau saya rasakan. Enak banget nih. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Selepas menikmati teh talua karya Medri, persaingan pada battle fishing semakin seru nih Strike Back Mania. Sugeng yang sudah nyaman dengan spot pilihannya mencoba melempar umpan flies-nya ke arah pohon yang tumbang. Mengeluarkan semua skill yang dimilikinya, terbukti dengan hasil sergapan ikan. Strike. Angler kawakan satu ini begitu senang telah berhasil memecahkan pelur kebuntuannya. Sepertinya perlawanan tidak begitu sengit. Hanya dalam hitungan detik, ikan sudah berhasil dipaksa menyerah oleh Sugeng. Ukuran ikan maser yang didapat Sugeng ternyata tidak begitu besar. Masih kalah dengan yang telah didapatkan para peserta yang lain. Strike Back Mania, ikan maser memiliki anatomi tubuh yang panjang dan cenderung gilik. Susunan duri atau tulang yang banyak menjadi ciri khas ikan-ikan yang hidup di sungai berarus deras. Mancing Mania Strike Back, mantap. Maser Padang. Kita rilis ya. Spot pilihan Joko sepertinya cukup menjanjikan untuk menuai strike ikan terpanjang nih Strike Back Mania. Rajin melempar umpan, sepertinya lemparan flies-nya tersangkut. Nah, terutama kalau fly fishing itu kan benang di atas ya. Ada ini sedikit, ada dahan yang turun sedikit itu jadi handicap. Jadi kita ngelempar juga harus benar, posisinya harus di bawah supaya jangan nyangkut. Joko masih belum bergeming, dari masih di spot awalnya mendapatkan maser. Keyakinannya yang kuat berbuah sebuah sambaran dari ikan target. Strike! Strike! Oi! Strike! Ukuran maser yang dihadapi Joko kali ini sepertinya cukup besar Strike Back Mania. Wah besar nih. Besar ini. Wah. Ujung joran fly yang menukik tajam diimbanginya dengan kecepatan menggulung reel untuk menyerat ikan mendekat. Benar saja, ikan hasil pancingan kali ini berukuran lebih besar dari sebelumnya. Mantap! Wow, lebih gede, Pak. Ikan kedua lebih gede. Asik. Alhamdulillah ya Allah. Ikan yang kedua ya Pak ya? Golden. Om, ini golden, Om. Tadi itu bukan golden. Ini lebih prestisius lagi. Langsung saja kita ukur panjangnya ya Strike Back Mania. Panjangnya berapa nih Pak? 35 dari 35. Mulut ekor. Ikan kedua Pak Joko 35 cm. Gede banget. Golden ya. Golden. Warnanya udah pekat banget nih. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Strike lagi. Battle fishing Lubuk Larangan di Sungai Nyarai sudah berhasil menaikkan ikan maser beragam ukuran. Melihat dari tabel sementara, Ade sebagai satu-satunya angler yang menggunakan teknik casting berhasil memimpin dengan perolehan panjang ikan mencapai 58 cm. Waktu duel kali ini masih panjang, bukan tidak mungkin kejutan akan kita dapatkan pada akhir battle nanti.
Mancing Mania Strike Back, mantap! Melihat Joko, Medri, dan Sugeng menggunakan teknik fly fishing, membuat saya terkesima dengan keindahan gerakan salah satu teknik memancing tertua di dunia ini. Teknik memancing yang disebut-sebut telah ada sejak abad kedua Masehi ini menggunakan umpan tiruan ringan yang terbuat dari bulu, rambut, dan bahan sintetis lainnya. Fly fishing biasanya digunakan untuk memancing ikan yang sering memangsa di permukaan air. Sebagai seorang angler, rasa penasaran saya tergugah untuk belajar membuat flies yang bentuknya sangat unik. Jadi kita hari ini mau coba bikin Ya? umpan yang paling simpel. Oh ya, oke Pak. Tapi efektif ya. Hmm. Nah, teman-teman di fly fishing bilang ini namanya nim. Nim itu semacam insek kecil yang hidup di air. Oh iya, iya, nim. Kita bikin menyerupai Oh iya, gitu Pak. Oke. nim itu ya. Umpan fly fishing tidak melulu berbentuk menyerupai serangga, namun dapat menyesuaikan dengan alam di sekitarnya. Jika di sekitar lokasi memancing sedang musim buah, maka bentuknya bisa dikreasikan menyerupai buah-buahan. Nah, ini material yang kita gunakan ini menggunakan material asli ya. Oh Jadi gitu, semacam ini asli bulu-bulu, dari alam. unggas. Nih, ternyata ada beberapa koleksi bulu-bulu nih yang Pak Sugeng punya nih. Wah, keren-keren banget Pak. Tidak ada teori pakem dalam pembuatan umpan fly fishing. Umpan yang sedang dibuat Sugeng kali ini bertipe deep atau jenis umpan tenggelam. Oh iya benar. Untuk umpan jenis ini memerlukan timah sebagai pemberatnya. Setelah itu, untuk membuat bentuk nimnya, Sugeng menggunakan bulu merak sebagai bahan utamanya. Lilitan tembaga berfungsi untuk menimbulkan efek kilauan pada umpan yang membuat ikan tertarik menghampirinya. Udah jadi ya Pak ya? Wah, ini dia nih. Nim yang barusan kita buat. Cepet banget ternyata. Gak ada 5 menit Pak ya? Nggak sampai. Gak ada 5 menit udah siap buat pancing. Wah, nih bentuknya memang sangat menyerupai serangga. Sama kalau di arus deras seperti ini, kita maininnya pakai ini. Kalau di arus tenang, kita pakai istilahnya kalau di kami itu dry flies. Dry ya. flies. Dry Oh. flies, jadi umpan yang mengambang. Oh ya, oke. Melihat Sugeng asyik membuat nymph, sekalian saja saya minta untuk diajari. Tahapannya sama seperti yang sudah dilakukan oleh Sugeng. Ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Ukuran umpan yang kecil membutuhkan ketelitian dan ketekunan ekstra saat membuatnya. Penggunaan bulu asli atau bulu sintetis tentu ada perbedaannya. Bulu asli lebih mudah untuk hancur, sedangkan bulu sintetis bisa bertahan lebih lama. Selain itu, umpan yang menggunakan bulu asli terlihat lebih eksotik ya, Strike Back Mania. Hasil buatan saya. Walaupun tidak serapi Pak Sugeng, tapi aduh, terima kasih banyak Pak ilmunya. Luar biasa. Ternyata tadi saya ngitung Pak Sugeng nggak ada 5 menit. Saya sampai hampir 15 menit nih bikin satu doang. Battle fishing kita lanjutkan lagi, Strike Back Mania. Setelah mengajari saya membuat umpan, Sugeng kembali mengincar spot yang potensial. Lemparan umpan Sugeng pun kembali berbuah sambaran ikan. Strike! Sugeng langsung semangat menarik ikan yang terkait oleh kailnya. Bukan masir namanya kalau menyerah dengan mudah. Kita lihat, apakah ukuran ikan cukup besar? Setelah melewati periode tarik ulur melawan tenaga ikan, akhirnya seekor ikan target berhasil dipaksa landed di tangan Ami Sugeng. Langsung saja kita ukur panjangnya. Ikan masher 38 cm. Mancing Mania Strike Back, mantap. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem di sini, selesai diukur panjangnya, ikan masirnya langsung saja kita rilis kembali ya. Strike! Strike lagi.
Begitu merasakan tarikannya, saya yakin bahwa yang saya hadapi adalah ikan maser. Perlawanan maser memang begitu random dan cenderung menarik tali ke arah dasar sungai. Setelah bergelut dengan tenaga ikan, akhirnya seekor ikan maser berukuran cukup besar berhasil saya tarik keluar dari aliran sungai. Kalau prediksi saya sekitar 40-45 cm. Tapi di sini masih tergolong remaja karena saya lihat masih banyak banget yang 50 up, 60 cm bahkan ada mungkin. Jadi mancing di sini tuh susah-susah gampang. Kelihatan ikannya mungkin ratusan ngumpul tapi nggak segampang itu nih untuk mendapatkannya nih. Mumpung sudah berada di darat, sekalian saja saya ukur panjang dari ikan yang sering dianggap keramat di beberapa daerah ini. Panjangnya ternyata 39 cm. Nah, prediksi saya salah nih berarti. Tadi saya bilang 40 up, tapi ternyata 40 kurang 1 cm. Tapi tetap nih, walaupun ukurannya di sini masih remaja, tapi tarikannya luar biasa. Mancing Mania Strike Back, mantap. Ikan pun saya pulangkan kembali ke habitatnya supaya bisa tumbuh lebih besar dan berkembang biak lebih banyak. Maraknya parade strike dan tensi persaingan battle yang ketat membuat kami terlena dan lupa waktu jam makan siang. Perut kita udah lapar nih. Kebetulan ada ikan maser hasil tangkapan kita, Pak ya. Saya ditemenin sama Pak Sugeng. Nah, kebetulan bumbunya juga udah disiapin sama Pak Sugeng. Jadi kita tinggal bakar aja. Ayo Pak, kita bakar ikannya Pak. Ditemani Sugeng, saya pun berinisiatif untuk mengolah beberapa ikan maser hasil pancingan untuk diolah secara sederhana. Ikan maser yang telah saya siangi langsung siap kita bakar aja ya Strike Big Mania. Maser atau gariang memang bisa menjadi berbagai jenis makanan. Apalagi kalau masih segar seperti ini. Kalau ikan bakarnya sudah mulai setengah matang, tinggal oles bumbu yang sudah dibawa Sugeng. Warna bumbunya cukup mendok dan kental. Tandanya banyak mengandung rempah khas yang akan menghasilkan cita rasa otentik. Aroma ikan setelah dibakar ini memang benar-benar mampu membangkitkan selera makan nih Strike Big Mania. Kurang dari setengah jam, ikan maser bakar ala Sugeng pun sudah siap kita makan nih Strike Big Mania. Ayo, ini ada singkong rebusnya. Banget nih. Ikannya banget. udah matang. Bawa singkong rebus juga. Nih makin enak mantap. Udah, Ayo, nggak usah lama-lama lagi. Ayo langsung Ayo, makan. kita makan nih. Di beberapa tempat di Indonesia, ikan maser ini tidak lazim dikonsumsi karena disakralkan dan bagi yang nekat mengkonsumsinya akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan di ranah Minangkabau, Sumatera Barat sendiri, kepercayaan itu masih dipegang kuat. Apalagi jika ikan maser yang didapat dari lubuk larangan yang belum mendapat izin untuk mengambilnya. Untung saja kami sudah mendapat izin adat, jadi aman nih buat melahapnya. Ikan maser bakar, bumbunya buatan dari Pak Sugeng. Rasanya enak banget. Gak kalah ya Pak ya sama makanan masakan restoran ya Pak ya. Nggak bisa dibandingkan. Gak bisa Ya, dibandingkan. kita makan di habitatnya, Iya. pinggir sungai. Ikannya masih seger banget. Duh, mantap. Semangat Joko untuk bisa melampaui perolehan Ade benar-benar menggebu. Dia sangat rajin untuk berpindah-pindah spot menemukan lokasi lempar yang ideal. Berkat ketekunannya, umpan fly fishingnya kali ini kembali berhasil memperdaya ikan. Strike! Percikan air yang besar di permukaan meyakinkan Joko bahwa ukuran ikan cukup menjanjikan. Ayo Mas Bro, pecahkan rekor ikannya Ade. Pelan namun pasti, Joko akhirnya berhasil menggiring ikan untuk mendekat ke arahnya berdiri. Dan seekor ikan maser kembali landed di tangan amisnya Joko. Tanpa basa-basi, ia pun langsung mengukur panjang dari ikan maser yang didapatnya. Wah, ternyata masih belum bisa mengalahkan perolehannya Ade nih. Karena hasil yang didaratkannya kali ini berukuran 39 cm. Mancing Mania Strike Back, mantap. Di masa injury time, semua angler terus gigih berusaha mendapatkan sambaran.
Keberuntungan kembali menempel pada Joko. Posisi dan ketekunan kembali menentukan prestasi. Umpan nimf pilihan Joko benar-benar berhasil mendapat sorotan dari ikan maser penghuni Sungai Nyarai. Pergerakan ikan begitu agresif, namun dengan keahlian Joko yang mumpuni, sepertinya usaha ikan untuk melepaskan diri hanya sia-sia saja. Saya pun langsung bergegas mendekati tempat Joko berdiri. Semoga rekor 58 cm milik Ade bisa terpecahkan ya. Setelah diukur, wah masih jauh dengan yang dimiliki oleh Ade. Ikan kali ini selisihnya 18 cm, lebih pendek dari milik Ade. Mancing mana strike back? Mantap! Hari pun mulai berangsur sore, battle fishing maser pun resmi berakhir. Sekarang tiba waktunya bagi saya untuk mengumumkan siapa yang keluar sebagai juara. Halo Pak, wah seru banget nih, ngobrol-ngobrol lama nih. Nah Pak, sekarang saatnya pengumuman juara Pak ya. Oke, pada penasaran nggak nih? Oke nih, pemenangnya adalah siapa nih yang mau nih? Pak Ade! Diangkat dong Pak, diangkat Pak! Walaupun hanya satu kali strike, tapi kalau sudah memang rezeki, langsung berhasil menggondol piala ya Strike Back Mania. Selamat untuk Ade yang sudah mengukuhkan diri sebagai pemenang pada gelaran duel maser di Lubuk Larangan Nyarai. Oh ya, Strike Back Mania, melihat spot yang sangat potensial kali ini, saya pun penasaran untuk menelusurinya. Di aliran atas yang sudah tidak masuk kawasan Lubuk Larangan, saya bertemu Rizal yang sedang menjaring ikan di aliran Sungai Nyarai ini. Warga di sini biasa menjaring ikan seperlunya saja karena hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan lauk di rumah. Setelah mengikuti Rizal menjaring ikan, saya menemukan beberapa jenis ikan berbeda yang ternyata juga hidup di sini. Jadi warga di sini biasa menangkap ikan pakai tembak tradisional seperti ini. Iya. Jadi selain pakai jaring juga pakai tembak juga. Iya. Bentuknya hampir sama seperti maser, tapi ini dari bentuk mulutnya beda dia. Kalau mulutnya dia dari bawah semacam seperti ikan hiu. Mulutnya dari bawah. Ikan kura ini masih satu keluarga dengan ikan maser, yaitu keluarga Cyprinidae. Memiliki nama latin Naziritor, ikan kurai merupakan endemik mendiami sungai-sungai di Asia Selatan dan Tenggara. Menurut warga, ikan yang biasa hidup bergerombol ini mudah ditemui saat musim penghujan. Meskipun masih satu marga dengan ikan maser, namun perbedaan sangat mencolok terlihat pada bagian mulutnya. Segini udah gede ya berarti? udah gede. Kalau Polaris segini udah gede, tapi kalau maser yang ini dia masih kecil, masih remaja dia. Sekilas memang sama, nggak ada bedanya tuh. Tapi kalau kita lihat bentuk kepalanya, bentuk mulutnya, baru kelihatan bedanya. Setelah ikan hasil jaringan dirasa cukup, saya dan Rizal pun bergegas untuk beranjak dari lokasi. Mancing Mania Strike Back, mantap! Gelaran battle fishing di aliran Sungai Nyarai sudah berakhir. Untuk mengurangi tensi ketegangan setelah battle, ada baiknya kalau kita olah beberapa ikan hasil menjaring. Saya sudah bersama dengan Pak Joko nih. Rencananya kita mau masak apa nih Pak? Menu khas daerah Padang sini, gulai kunyang, lawak gariang. Nah, jadi gulai kuning, ikan gariang. Ikannya ikan maser Pak Ikan ya? maser. Joko yang ternyata juga memiliki hobi memasak sudah menyiapkan bumbu rempah khas Minangnya nih Strike Back Mania. Beberapa bahan akan langsung kita haluskan secara bersamaan. Tangan terampil Joko sepertinya begitu lihai menghaluskan bumbunya. Wah, pasti sering memasak di rumah nih. Saya kebagian tugas memotong ikan yang telah disiangi sebelumnya. Nah, ikan maser ini biasa disebut dengan ikan dewa. Jadi pada zaman dahulu yang bisa menikmati ikan maser adalah para raja. Sementara rakyat biasa hanya bisa menikmati sisiknya diolah menjadi kerupuk. Ikan sudah dipotong-potong dan bumbu pun sudah halus.
Langsung kita masak ikan masirnya ya, Strike Back Mania. Ada yang unik nih pada proses memasaknya, karena tidak memakai minyak untuk menumis bumbunya. Jadi pertama kita masukkan terlebih dahulu santan, karena sejatinya santan kelapa sudah mengandung minyak. Aduk terus supaya tidak pecah. Itu kayaknya udah mulai ini agak mendidih. Oh, udah mulai mendidih, Ya, Pak. ya. Oke. Langsung aja masukkan semua, Pak ya. Oke, Pak. Setelah santannya cukup panas, tambahkan bumbu penyedap rasanya. Supaya semakin nikmat, masukkan daun kemangi dan daun kunyit. Lalu masukkan ikan masir dan tunggu hingga santannya mendidih. Semua bumbu dan ikan dimasukkan, sekarang tinggal tunggu hingga santan agak sedikit mengental. Ada lagi, Pak, yang mau dimasukin? Ini yang terakhir nih ada nih. Oh, iya, yang mana, Pak? Kandis ini namanya. Atau orang sini bilang asam kandia. Asam kandia. Ya, Oke. kunci rahasianya Wah, ini. masakan. Jadi orang Padang belum pakai asam di sini rasanya belum enak, belum sesuai dengan lidahnya orang Padang nih. Langsung kita masukin aja, Pak ya. Hanya butuh waktu sekitar 1/4 jam. Masakan pun siap untuk dihidangkan. Bagaimana tampilannya? Menggugah selera bukan? Langsung aja kita makan. Strike Back Mania, mengkonsumsi ikan segar sangat dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan gizi harian kita. Daging ikan memiliki kandungan gizi yang lengkap dan termasuk salah satu sumber makanan yang paling sehat. Apalagi kalau makannya ramai-ramai seperti sekarang. Rasanya benar-benar enak banget karena ada tambahan dari asam kadisnya. Itu yang jadi ciri khasnya nih. Kalau soal tekstur dari ikannya, ini hampir mirip seperti ikan emas. Tapi jauh lebih gurih dan lebih seger. Pancing Mania Strike Back, mantap!